Yo, what's up? Wah. Bersama Rengga Yoi. dan saya Bayu. Pada sore kali ini kita akan bincang-bincang obrolan ringan bersama Objin. Tema kita kali apa, Dr. Rengga? Keputihan. Keputihan, ya. Jadi kita akan bahas tuntas mengenai kenapa disebut keputihan. Kenapa nggak kehijauan, kuningan, kemerahan. Kira-kira apa saja masalah yang terjadi pada keputihan dan siapa-siapa saja sih? Oke, kita juga udah ditonton oleh kurang lebih 101 orang di Ya, sini. kita Full juga banget. di bawah Ya. banyak komen-komen pertanyaan. Nanti kita bacakan satu-satu. Jangan lupa kita ada kedatangan bintang tamu spesial. Ya, Oke? mari kita panggil bintang tamu kita yang sudah kita tunggu-tunggu. Siapa bintang tamu kita, Bay? Iya sih, jangan langsung dulu, Pak. Nggak apa-apa juga sih. Oh, Nggak masalah. Setiap podcast kayak gitu, Pak, jadinya. Oke, kita panggil Dr. Genta. Oke. Tepuk tangannya mana? Iya, Pak. Di sini lah. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Sini. Oke. Selamat datang, Dr. Genta. Selamat datang. Hai. Apa kabar? Apa ini? Oke, Dr. Genta. Ya, Anda sebagai pakar ya, dari Anda selama ini keputihan kan? Kok gue yang Oh, keputih? bukan ya. Sorry. ya. Jadi sore Gimana, Pak? hari ini kita akan mendiskusikan ya, karena banyak viewers kita sebenarnya masih belum paham betul. Betul. Maka butuh mengenai keputihan. Tentu mereka butuh pendapat-pendapat pakar. Pakar Ya. apa nih? Pakai kelakar. Ya. Boleh. Kita akan mendiskusikan mengenai keputihan ini. Kita kumpas tuntas habis kajian keputihan ini. Jadi viewers kita nanti supaya bisa mendapatkan hikmah setelah nonton video ini. Tonton Men. terus video ini. Oke. Jadi apa yang mau dibahas nih? Kayak lu keputihan deh, Bay. Di wajah bibir. lu. Wajah gue ya? Heeh. Iya lah. Alhamdulillah dari Itu lahir. kayak HIV gitu ya, keputihan di bibir ya. Ya, jadi kita masuk mungkin kalau menurut Dr. Genta sendiri bisa jelaskan apa itu apa sih keputihan itu, Dr. Genta? Oke. Jadi kan kita nih bicara Mata ke kamera dong. Objin. Ya, ada objin kamera kita berarti Farnas. obstetri dan ginekologi ya kan. Mhm. Jadi kalau keputihan itu ya berhubungan seperti itu juga di sekitar objin. Jadi ini di sekitar kemaluan perempuan. Keputihan itu keluarnya cairan yang berlebihan yang sebenarnya nggak putih-putih banget juga. Ada yang berwarna bisa sampai ke kuningan, kehijauan bahkan. Nah, cuman ya biasanya orang awam itu ingatnya sama keputihan. Nah, itu bisa disebabkan oleh aktivitas bakteri atau adanya bakteri yang berlebihan. Sebenarnya keputihan ini sebenarnya ada di mana sih, Dok? Ya keputihan ya ada di kemaluannya wanita. Soalnya temen gua kemarin lagi mau nikahan, mukanya keputihan, Pak. Nah, itu bukan keputihan, beda lagi, Pak. Oh, beda lagi ya? Putihan yang make upnya ya. Iya juga sih, kayak pucat gitu jadinya, Pak. Ya. Nggak enak juga Kadang di mukanya keputihan, di sini di lehernya hitam, Pak. Beda Ya. banget. Nah, terus naik motor Itu kan, Mac- mancingan. MUA-nya Oh, salah, iya, Pak. iya. Jadi itu pilihannya murah kali, Pak. Kayak Oke, gitu oke, jadinya. Jadi kalau menurut Dr. Genta keputihan itu pada wanita, laki-laki bisa nggak putihan, Dr. Genta? Enggak dong. Kalau kita bicara ilmiahnya enggak dong. Tapi Tidak bicara ya? lain mungkin bisa, Pak. Oke. Laki-laki manja. Biasanya pengeluhnya tuh apa sih, Dok? Apa sih yang dirasain sama wanita-wanita yang Dr. Genta maksud ini kalau di keputihan itu? Wanita yang mana dulu nih? Wanita pada umumnya. Oh gitu. Ya, biasanya mengeluhkan itu ya keluarnya cairan yang berlebihan di kelangkang lagi. Di kemaluannya dia. Dan itu biasanya disertai bau, Pak. Ada juga pada wanita Oh, hamil. kayak kasus-kasus waktu ya, Pak, artis Jangan sebut siapa? merek, jangan sebut merek. Yang kasus ikan asin tuh Ini aja deh inisialnya. GT BY. Oh iya, itulah. Inisialnya kan. Iya. Ya itu. Jadi bisa bawa Iya, bawa ikan asin. kayak gitu. Iya. Kan makasih. Apalagi Padahal kalau ikan asin dibiarin lama. enak, Nak. Iya, kalau kucing dipancing sama ikan Bahasa asin. Minang. Ya, kita Pak daerahan. Oh iya. Jadi apa selain apa kira-kira biar viewers kita tahu nih kan kira-kira apa yang mereka rasakan, apakah nyeri, apa ada apa gatal, mungkin bisa Kebanyakan sih yang dipaparkan pertama ke tuh cairan berlebihan disertai rasa gatal.
Rasa gatalnya bisa sampai panas, perih banget. Nah, kalau udah tanda-tanda seperti itu berarti itu udah tidak normal. Tapi kalau misalnya cairan itu biasanya ada juga keluar cairannya itu karena kemaluan wanita itu juga mengandung sekret namanya Pak. Yang biasa keluar normal pada ibu hamil juga biasa keluar normal seperti itu karena pengaruh hormon. Pengaruh hormon ya. Nah, Penyebabnya apa sih? penyebab keputihan itu biasanya adalah beberapa penyebab yang paling sering itu adalah apa sih? Ya ini contekannya. Maksudnya itu yaitu Kita harus sesuai skrip. Ya, sesuai skrip. Penyebab utama paling sering itu bakteri, Pak. Nah, bakteri itu dan jamur juga ada. Nah, bakteri itu muncul karena adanya suatu kondisi lingkungan yang membuatnya tumbuh berkembang. Bakteri ini sayangannya bak lele, Nak. Iya sih. Bakteri, bak lele, bak tuna. Ya, garing, Pak. Ya. Jadi yang paling banyak itu penyebab keputihan itu adalah siapa nama bakterinya nih? Clostridium aja lah. E. coli. Yang paling banyak Candidiasis. Candidiasis. Jamur ya. Nah, emang dari survei kayaknya memang si Candida ini yang menang, coy. Oh gitu. Yang paling banyak ini 85 sampai Iya sih. 90%. Ya. Kenapa jamur? Sebenarnya zaman di tahun 90-an itu kan sering jamur ini lagi naik daun kan. Makanya banyak video-video daktarin. Nah ini, jamur naik daun. Merek, Pak. Terus selain itu? Kita kembali lagi ke materi. Ada selain Kita kembali lagi ke materi ya. Susah ya? Ya, beginilah. Ya ini podcast pertama, coy. Oke. Ya, jadi kalau kita banyak wanita-wanita sering kalau misalnya kita ketemu Dokter Rengga ya di jalanan, ya. Biasanya kita angkut. Kita Di jalan Wanita. tanya, Aduh. Dok. Nah, sering Nanya bertanya, ya. Dok, sebenarnya keputihan ini berbahaya nggak sih? Wanita jalanan murahan banget. Nah, ini salah nih. Ini skeptis namanya. Ini kita nggak kembali. boleh kita kayak gitu, Pak. Sebenarnya keputihan itu berbahaya atau tidak, Dokter Genta? Keputihan kan tadi saya bilang ada yang keputihan itu masih dalam tahap normal, tapi kalau keputihan itu sudah menimbulkan gejala itu berbahaya kalau dibiarkan lama, karena diobati. Oh, berarti bahaya dong ya? Bahaya, Bang. Enggak, intinya nih Dokter Genta yang selama ini kalau cewek nih ada sekret kan, terus keluar kehijauan, kekuningan, kemerahan, kecoklatan, keputihan, disertai gejala-gejala gatal, panas, perih, itu bisa nggak sih dia self prescribe atau dia beli obat OTC over the counter? Nah, ini kan Itu beda-beda singkatannya, nih. over the counter ya? Iya, over the counter. Gak bisa lah, Over harus the- dikonsulkan dulu juga Iya. ke dokter lah. Baiknya- ke dokter umum minimal dan ke dokter objin kalau bisa, Pak. Karena nanti kalau salah obat itu dia akan berlanjut. Nah, kalau berlanjut Tapi di era BPJS nggak bisa langsung ke dokter objin kan? iya, makanya kan ada tahapan BPJS-nya juga. Kan bisa ke puskesmas, dokter umum, Pak, setidaknya minimal. Mantri boleh mantri. Mantri apa sih? Jadi makan teri. Oh iya, iya. Jadi kalau misalnya nih, mantra Makan terong, makan makan terang. ya. Jadi kalau misalnya nih wanita-wanita di luar sana kalau dia ada keputihan, bagaimana seharusnya menyikapinya, Dokter Genta? Jadi nih, kalau ada wanita dengan keputihan, ya Oke setidaknya- guys, kita di sini jangan lupa kita dibantu juga sama kameramen dan tata ruang, Tata juga ruang. tukang bersih-bersih Dr. Farnas. Karena- Satu lagi produser kita itu Koreografer Dr. kita, Dimas. Dr. Dimas. Ya. Kopi. Ya, Ya. jadi gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada wanita dengan keputihan, sebaiknya berkonsultasi dulu. Kita nilai dulu seberapa parah keputihannya, sehingga kita bisa menentukan pilihan obat apa yang tepat buat si wanita ini. Konsulnya situ atau Ya. Jadi jangan dianggap sepele juga. Perlu nggak sih datang ke IGD misalnya? Nggak, kalau kayak IGD namanya apa? Gawat darurat Pak, keputihan. kalau misalnya gatel, garuk-garuk terus. Tergantung Lecet. yang menggaruk kayak apa. Oh iya. Nah, banyak juga nih, ya kan, kita ketemu di jalanan para pria-pria. Ngomong-ngomong kenapa di jalanan terus ya? Anda gampang Anak ya. jalanan. Dari tadi di jalanan terus. Anak jalanan. Anak jalanan. Atau ada Nah, penjual. kita sering ketemu juga kan banyak Suka yang di Apa ada korelasi keputihan dengan jalanan. ada cewek-cewek di jalanan? Anda terlalu skeptis pemikiran Anda. Itu tidak emansipasi. Itu saya terlalu Dari tadi intrinsik. Kayak cutnya Bin. saatnya kita kuis.
Bandara Togel. Kita kayak Lenong. Tentu ganteng ya. Iya. Coba. Lenong lo ganteng. Nah, jadi banyak juga cowok-cowok di jalanan kan bertanya. Jadi kalau misalnya dia pacarnya Kenapa lu di jalan aja? Kalau lu ngapain di jalanan ngapain sih? Ya, susah, Pak. Hah? Jadi Temanya Anda jalan. nih kayak Satpol PP, Pak. Nah, karena gini, karena Anak babinsa. sering diskusi-diskusi yang Di jalanan juga diskusi. Iya, Oke lah, gua terima lah. Ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan. Biasanya kalau di jalanan gini, Pak. Ya, gimana bahaya nggak sih buat cowok-cowok gitu? Ada nggak korelasinya dengan cowok-cowok? Ini cowok pacaran, Pak. Ngapain mereka, Pak? Ya mungkin dia Dia sampai melihat dia duduk kayak di gitu, sofa Pak. yang sama, di Pak, kursi yang sama. biasanya bahayanya di kantong. Kalau ceweknya keputihan, biasanya minta bayarin cowoknya. Oh gitu. Nah, itu yang perlu kita Itu harus yang mau bahas. kita bahas. Ya. Kira-kira ada nggak hubungannya gitu? Ada nggak dengan keputihan tadi? Dengan hubungan seksual. Dengan hubungan maksudnya. seksual. Oh gitu. Seks. Sekarang Ini ada pertanyaan dari anak audiens ja- kita. Ada audiens. audiens silakan. itu udah ada Silakan pertanyaan dulu, bagus silakan audiens. dulu. Saya mendengar selentingan. Untuk hubungan seksual tuh ngaruh nggak sih keputihan? Kan Iya. bener. Perlu didudukin dulu ya. Didudukin atau diapain ya? Didudukin tuh diapain? Ini Enak juga, Pak, kalau didudukin, atau Pak. yang lain gitu misalnya. Didudukin nih temen Nah, bisa juga nah gini, ditidurin, diberdiriin, keput- Pak. ah. Biasanya abis ditidurin, diberdiriin, baru didudukin. Keluar tuh keputihan. Ngerti Agak ya? rembes-rembes gitu ya. Becek-becek dikit lah. Ya itu. Oke. Jadi, Ya, saya jawab kalau pertanyaannya. keputihan Ya. ini tidak merupakan suatu infeksi menular seksual. Tapi kalau itu keputihan, kalau yang lain, Nah, kan kita bicara keputihan dulu, oke. nah, untuk Anda penanya ini dosen Iya. atau siapa? Saya penasaran ini Anda pertanyaan. sudah untung dikasih satu pertanyaan. Lanjut lagi. Anda mendiskreditkan bintang tamu saya. Nggak, mau nanya ini keputihan atau hal yang lain, ngebedainnya gimana sih gitu? Oke. Dok. Nah, Silakan, Dok. Atau jadi kita panggil tamu kedua. Dokter Dimas. Ini masih buat nih, 46 nih. Masih buat ya? Kita hampir berlima muat kayaknya, Oh. Cai. ntar pangkuan Pak. Bedanya apa nih jadinya? Oke. Apa pertanyaannya tadi? Intinya adalah keputihan tidak merupakan infeksi menular seksual. Bedain lagi sama beberapa infeksi menular seksual. Contohnya, ada gejala keputihan yang mirip dengan infeksi menular seksual. Contohnya Gonorek adalah- bukannya Gono- infeksi menular seksual. Kan dia kan keputihan. Spesifik. Pak. Tapi kalau keputihan enggak, Pak. Makanya gue miripin sama GO. GO tadi dan gejalanya mirip sama keputihan pada wanita. Narasumbernya kurang Ya. menguasai ya. Kamera. Apalagi? Kenapa kameranya? Dia ngadapnya sini. Ini mau kuis lagi nggak? Ya, Oke. paham? Jadi harus dibedain dulu ya, Alhamdulillah, paham juga. Ya. Alhamdulillah. Jadi Pak, untuk gua- masalah keputihan ini ya. Masalah keputihan ini kira-kira apa yang bakal dilakukan di dokter tuh? Misalnya ceweknya datang, apakah nanti ada pemeriksaan di sekitar kemaluannya gimana, Dok? Iyalah. Namanya dokter, Pak. Itu tuh harus komprehensif. Dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang kalau diperlukan. Nah, setelah di anamnesa dari mana saja dapatnya atau dari bagaimana Penunjang tuh yang gejalanya, di masakan Padang itu ya? tunjang, Pak. Tunjang ya. Dilakukan pemeriksaan Anda kena fisik skor ya? sederhana. Anda saya beri Oh iya, SP1. maaf. Dilakukan pemeriksaan fisik sederhana. Ya paling tidak ya harus dilihat dulu tuh beneran keputihan atau tidak. Kemudian kalau mau dilanjutkan itu namanya pemeriksaan sekret, Pak. Dilakukan swab namanya. Bilasan atau usapan pada si cairannya itu. Nah, kalau berarti kalau misalnya ada keputihan, sekret banyak tadi seperti kita bilangnya ada cairan kekuningan, itu apakah selalu mereka harus diperiksakan atau bagaimana? Atau kita tunggu berapa lama dulu baru mereka periksa? Apa tunggu ada keluhan? Kalau misalnya dia udah terlalu banyak sekretnya dan mengeluarkan bau dan gatal, itu biasanya emang udah lebih dari 3 hari biasanya. Jadi emang harus gitu diperiksakan. Ya. Ya, jadi untuk pemeriksaan ini tujuannya adalah untuk menentukan antibiotik atau anti jamur apa yang tepat pada pasien ini. Jadi tidak ngasal pengobatannya, Biar nggak salah alamat ya? Nggak salah alamat. Jadi kalau si jamur kita kasih si antibakteri ya nggak cocok dia, Pak. Nyambung. Oke. Tapi untuk sementara untuk mengurangi gejalanya kita bisa namanya memberikan terapi empiris. Empiris. Empiris itu ya terapi. Emang kadang-kadang kelas. gue empiris sama maksudnya si corona ini kan udah empiris banget gitu.
Apa tuh? Miris. Ih. Anjing. Pakai muncul lagi mengandung corona enggak air ludah lu nih? Oh, sorry. Bangsat ya. Mau nanya lagi, kalau lagi keputihan boleh berhubungan seksual apa enggak? Stop, Pak. Stop. Nggak boleh. Karena itu mengganggu secara fungsional dan psikis juga. Oh iya, nggak nyaman gitu ya. Nggak nyaman, Pak. Iya, benar. Banjir nanti. Banjir. Oh. Tapi kalau becek bukan enak ya? Hah? Kalau becek itu bukan enak. Pak, becek tanpa bau enak, Pak. Jijik. Becek berbau, Pak. Oke, ini juga banyak penanya ya, Dokter Genta. Banyak. Ya, kita udah dapat email. Ya. Dari siapa tuh? Email siapa, Pak? Bisa kalau ada yang mau nanya guys, nanti kalau ada segmen selanjutnya bisa di Partai Batang Kapur Underscore. /_/ Oh. Ya itulah. Nah, ini kita masuk Oke, ke jadi berdasarkan rahasia-rahasia zaman dulu. Kan banyak ini Dokter Genta keputihan itu kita pakai daun sirih. Nah, itu Gimana tuh, Dok? Gimana Dokter Genta? Boleh nggak sih kita daun sirih itu direbus air? Cuman bedanya itu adalah nggak didaftarin ke KUA aja. Daun sirih ke KUA. Ya. Bang KUA, Pak, ke BP POM, BPOM. Iya. Badan Biasanya Pengawas Obat kalau dan yang di Makanan. puncak-puncak tuh kan biasanya banyak daun sirih yang orang-orang Arab. Ya. Nah, kita tuh Itu daun kelor. melakukan memang sih Nggak ada yang ngerti ya. Indonesia Jok gua. tuh. Ya, Anda belajar lagi ya. Oke. Ya terus gue mesti jawab atau enggak? ya jawab dok, silakan dok. Jadi intinya, emang Indonesia itu identik dengan ramuan-ramuan tradisional. Siapa sih? Ada iklan. Ya. Jadi setiap ramuan tradisional itu mungkin dari turun-temurun juga udah merupakan suatu senjata atau obat. Paket. Sebentar ada paket pemirsa. Ya, siapa? Oh iya, betul. Ini agak serius. Oke, kita ada sponsor guys. Dari Kebetulan kita Zalora. kerja sama dari Zalora. Nah, bagi perempuan. Jadi bagi yang teman-teman, mendengar keputihan, ya. nanti bisa kita kasih pertanyaan, ada dapat nanti. Zalora. Zalora. Ya. Oke. Kita undi di akhir Segmen. Kita ada giveaway. Ya. Zarang molor ramai-ramai. Oke guys. Ya, lama banget iklan nih, Pak. Pak, buang situ, Pak. Oh, iya. Zalora, cus. Ya. Jadi kalau Indonesia emang identik tuh dengan ramuan tradisionalnya. Cuman di sini kita harus benar-benar evidence based. Evidence based berarti adalah teruji. Nah, nih sampai sekarang nih saya nggak ada nih penemuan atau penelitian yang benar-benar mengkaitkan si daun sirih ini sendiri dengan pengobatan keputihan. Kecuali kalau nanti emang ada evidence base-nya dan terdaftar di BPOM, mungkin bisa digunakan. Tapi kalau tidak, jangan coba-coba. Kalau kan ada juga itu kan tadi penanya bertanya mengenai daun sirih yang benar-benaran daun kan. Nah, kalau ada yang sekarang tuh kan banyak yang ekstrak daun sirih tuh yang dalam bentuk cuci semacam sabun. Itu bagaimana? Boleh nggak? Sabun. Apa kaitannya dengan keputihan ini mungkin? Nah, ini nih yang banyak salah. Kaitannya daun itu dengan daun muda. Daun muda enak, Pak. Daun sirih nggak enak. Oke, silakan dilanjutkan Oh, pertanyaan. ya udah. Itu dia. Ini banyak yang salah kaprah. Nggak pakai nguap juga anjing. Anda saya lihat tuh Iya. terus ya. Cuci muka dulu. Anda kok capek kali ya? Perasaan Anda. Ini kan obrolan malam. Oh iya. Obrolan malam memang agak ngantuk. Kok keren ya? Terang. Lightingnya bagus. Lightingnya Oh, bagus. lightingnya bagus. Oke, bisa di inilah. Oke, di mana tadi? Ya, Penggunaan ini sabun. Nah, itu yang banyak salah kaprahnya. Sirih. Jadi intinya kita harus menjaga keasaman atau pH dari si vagina ini, Temen lingkungannya. Ya, teman gua, Pak. Temen lu juga Geng ya? gua, Pak, Barbie. Ya, biasa. Oke, stop. Kasihkan dia. Nah, jadi kalau kita tidak bisa, ya lingkungan sebenarnya sih bagusnya itu ya untuk membersihkan daerah kewanitaan itu cukup dengan pakai sabun biasa aja, nggak ada tuh sabun sirih, sabun apa segala macam. Baiknya dibersihin apa bersihin sendiri? Istilahnya dibilas aja. Karena kalau terlalu banyak sabun yang bersifat basah yang nantinya akan mengganggu keasaman si daerah kewanitaan ini, ya itu akan menyebabkan si bakteri gampang berkembang, si jamur gampang berkembang. Kalau saya sempat lihat tutorial video YouTube ya, Dokter Genta, itu kan ada teknik bagaimana mencuci cebok yang baik.
mungkin bisa ditontonkan, dipraktekkan biar viewers kita bisa ini. Saya Pak. Ya bagaimana pakai celana aja bisa gimana? Ini kan berarti kan arah cebok kan? Apa? Cebok berarti harus ngangkang dulu, Pak. Ya, coba berdiri dikit biar masuk ke kamera. Nggak gitu. Bukan, kita harus kupas tuntas sampai tuntas. Ya, yang penting ngangkang ya, Pak. Ya. Ngangkang ya. Coba berdiri. Apa yang berdiri? Enggak, Anda berdiri gitu. Ya coba lah lu berdiriin lah. Lu yang berdiri. Di depan kamera dong. Kamu yang biasanya berdiri, yo. Waduh. Kok gue geli. Enggak, yang benar tuh dari belakang ke depan, dari depan itu belakang, bagaimana? dari samping, dari Bagaimana? atas. Ini gayung ya. Gayung. Nah, ceboknya tuh Seret, ambil gayung, Nah, minjam sama nenek gayung dulu kan. Ambil gayung. Nenek gayung, Pak. Ada, Pak. itu Ya, film kan? ngangkang. Terus ya kan. Teh manis satu. Gua cappuccino. Terus ini cebok tuh harus dari depan ke belakang. Kenapa gitu? Ya karena yang salah satu penyebab bakteri itu nular adalah karena dari belakang ke depan. Karena di belakang tuh ada yang namanya tempat pembuangan anus, ya. Nah, itu penuh bakteri di sana. Kalau dari belakang ke depan berarti dia bakal tuh singgah Makanya tuh. kalau lo ngegoreng Di jangan kemaluan. lama-lama jadinya anus, coy. Angus, Pak. Udah. Nah, makanya dari Ini depan jokes receh. receh nggak guna juga. Ya udah gua berhenti aja lah di episode pertama ini ya, Boleh guys. jok tapi agak lebih pintar dikit. Ya. Jadi yang itu ya, ngangkang yang benar. Minumannya ya, sudah datang minumannya ya, minumannya. Makasih, Bang. Ya, siap nih. Ya. Makasih, Bang. Ada lagi mau bisa dibantu ya? Udah, Bang. Ini bubble-nya kurang nih. Iya, jadi. Bubble tambahin. Ini bubble jahit, Pak. Silakan ya, silakan lanjut. Ya, bagi wanita-wanita jangan salah ya. Jangan salah cebok. Oke? Oke. Yang penting ngangkangnya juga harus maksimal. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Sukma Ayu. Sukma Ayu 114,58 pangkat 2. Kok susah banget nama emailnya ya? Katanya, "Dok, saya suka gatel kalau ngeliat cewek cowok ganteng." Adakah hubungan dengan Itu sih keputihan? bukan, itu mah gatel elunya. Tadi keputihan, sekarang gatel ya ada juga namanya kegatelan, Pak. Oh, itu kegatelan. Nah, itu dia kegatelan. Iya. Itu malunya aja kegatelan. Ya, pertanyaan selanjutnya. Sinta 007. Dia Sarah masih sih jomblo. sama, Pak. Oh iya, Sarah sih. Sintal kali Pak, Sintal. Apa hubungannya pacar banyak dengan keputihan? Bisa jadi sih. Ini pertanyaan bagus. Ya. Bagus banget pertanyaannya. Kira-kira ada nggak sih? Tapi Pak, kalau dilihat dari foto Sinta, kok bisa pacarnya banyak ya? Iya juga. Gitu dong. Cinta bukan boneka. Mungkin si Sintanya Pak. Aduh. Kita temannya Jojo bukan, Pak? Iya. Iya. Kayak yang racun. Ini penanya satu ini Pak, ngeselin juga ya. Anda jawab terus dari tadi ya. Pak, saya hitung-hitung Pak. Anda ini apa ini? Anda mau jadi host atau jadi Kembali apa ke Pak? topik. Ini kan obrolan malam. Obrolan malam memang harus ngantuk, Pak. Allah. Iya, katanya apa hubungannya keputihan dengan pacar banyak? Kata Sinta 0,001 007. Iya Pak, tapi saya ragu juga nih sama Sinta nih beneran pacarnya banyak atau enggak Pak? Ya udah deh. Ada nggak ya? Kira-kira ada nggak ya? Kemungkinan ada juga sih. Ya. Cuman- Hah? Kenapa gitu? Ya nggak sih? Apa tuh? Kira-kira karena pacarnya banyak? Tuh gak jalan dulu. Jadi mungkin ini dikaitkan dengan ini kali ya, hubungan seks ya, kembali lagi ya. Mungkin ya. Karena kan memang Betul. paradigma yang ada di luar ini kan banyak seks itu kan menularkan. Nah mungkin ini yang dimaksud Sinta ini. Ini kan kurang jelas. Sinta ini memang. Sinta nih kayak efek akun lah sama Kak Aryo Pak. Oh iya kayak. Mau nanya dong. Oke, tunggu dulu lah. Ini pertanyaan selanjutnya ya. Oh ini cowok yang nanya. Ujang_badig. Badik tuh kalau bahasa Sundanya gede loh. Ujang badik, ujang gede. Anda ngomong terus dari tadi ya. Ini obrolan Kalau malam. memosankan ya. Obrolan malam. Aduh, cuci muka lah dulu. Kita harus mengundang memang yang ini sih. Bintang tamu Ujang yang badik katanya. relevan. Dok, di kemaluan saya keputihan juga. Yakin tuh. Di kemaluan saya keputihan juga. Mungkin ada Ini sekret ada putih cowok juga. Pak, Hah? tapi berkelamin cewek. Ada nggak sih? Nggak, gini Dokter Genta. Kalau tadi Dokter Genta bilang keputihan itu ada infeksi jamur, infeksi bakteri, ya. Sebenarnya orang infeksi dengan sifilis, dengan itu tuh termasuk keputihan atau bukan? Beda.
Ini pertanyaan saya tadi. Iya, udah ditanyain. Udah ya? Makanya dibedakan antara Anda infeksi tidak menular fokus. seksual dan Saya ngantuk. dengan keputihan. Keputihan ditegaskan bukan infeksi menular seksual, datangnya Oh. dari si perempuannya sendiri. Masa Infeksi fisik menular berbatas seksual tegas. itu ditularkan melalui seksual. Anda pernah nggak dapat Berarti infeksi ditanyain menular dulu ada seksual? aktivitas seksual sebelumnya apa enggak? Ya boleh juga. Kalau wanita ini itu biasanya dari dia kan kalau haid umur misalnya 12 tahun, 9 tahun. Nah, kalau keputihan ini dari umur berapa? Setahun, 9 tahun. Ada nggak kira-kira awal dari keputihan tuh umurnya berapa? Nah gini, itu Hush. gimana jawabnya? Tolong ditanya jawab Dokter Sejawab Genta. ya? Sejawab ya? Ya. Kita simpan kalau nggak. Ada proses simpan. Mau nanya dong, mau nanya. Apa? Lu nanya mulu. Ini ada pertanyaan dari viewers kita, guys. Ini dari mana? Vandela 0 Oh iya. 05. Vandela 5 0 apa 8 tuh ya? 5 ya? Vandela 085 214 378. Ini mah nomor teleponnya. Antara Vandela. Boleh di-keep tuh nomor telepon. Makasih ya udah nomor teleponnya. Nanya apa, Dit? Gak jadi, dia cuma ngasih nomor telepon doang tadi. Kok dia kepo? Mau nanya dong, mau nanya, mau nanya. Oh ini ada pertanyaan bagus nih dari Ganis. Ganis Manja Group. Gadis. Ganis Manja Group. Manis. Gadis manis berarti Pak, Ganis. Katanya keputihan saya biasanya kalau pakai celana ketat katanya. Itu ada Iya. hubungannya tuh, Dok. Ya berhubungan lah, kan tadi kita menjaga Berhubungan lama siapa dia? berhubungan. Dia lama. belum punya pacar katanya. Pak, sekarang kita nggak harus bahas itu Pak. Oke. Banyak juga Lu pakai- nguap lu. Ini belum Pak. Iya, ini pertanyaan dari Ganis Manja Group belum. Makanya tadi saya bilang kita si perempuan harus menjaga kelembapan tuh si Mrs. V-nya dia. Ya, celana ketat itu menyebabkan aliran udaranya berkurang sehingga nanti akan menyebabkan lembab tuh di dalam. Nah, kelembapan itulah yang menjadi suatu kesempatan buat si jamurnya berkembang atau si bakteri berkembang di sana. Pak, ini udah 12 kali nguap deh. Iya. Anda keluar aja lah. Saya setuju ya tadi statement kita Dr. Rengga. Cuman banyak yang mengaitkan juga, banyak pertanyaan di luar sana terutama di supermarket ya. Bertanya, ada nggak sih hubungan? Jadi aku cari jalan ke supermarket ya. Jadi jalan ke supermarket. Gue rasa Pak Ada tidak hubungan keputihan ini dengan pentil apa? Pentil. Pembalut yang dipakai. Pentil. Merek. Apakah dengan ada wing jadi lebih keputihan lebih banyak? Yang lebih panjang juga lebih banyak. Iya, lebih jadinya, banyak. lebih Atau merek lebar. Holy Wing. Ya kita sebut ya apa Cam atau Laurier itu berpengaruh. Softex itu. Sekarang ngomong-ngomong pentil yang ada wingnya. Sekarang masker. Nah ini kita iklan lagi masker N95 udah ngeluarin produk yang ada wingnya. Kayak gimana? Ada Ada wingnya ya? Ada Iya. wingnya. Ya kemarin Kece kita juga ya? dapat review barang Iya. dari 3M ya. Seriusan? 3M. Iya. Ya. Yang Iya. dipakai itu kan kemarin itu. Iya, jadi ada wingnya itu lebih enak. Memang katanya yang ada wingnya lebih enak. Gitu. Lebih pakem ya. Lebih nggak lebih lebar aja. Oh, iya, Ada iya. wingnya. Nanya dong, mau nanya. Ya kita Pak, ngobrol lagi. 13. ya kita ada telepon masuk nih. Telepon masuk. Ya halo, siapa di sana? Halo. Ayah, ya. Passwordnya? Jali-jali. Jadi lah. Ya, silakan apa pertanyaannya? Maksudnya Mau nanya dong, kalau keputihan ada hubungan dengan makanan nggak sih? Nah, ini Pertanyaan bagus. Bagus bagus sekali. banget Betul. pertanyaannya. Ya. Apa tuh, Pak? Biasanya nggak ada, biasanya ada hubungannya sama pengawet, bukan? Oh, sorry. Nggak masuk. Pak krik-krik gitu ya. Krik-krik. Nah, secara umum kan keputihan ini dikaitkan dengan hormonal juga, Pak. Terus? Nah, kalau makanan, Gua nggak tahu tuh. iya kan? Kan estrogen tinggi juga. Bukan makanannya. Nah, coba apa? jelaskan aja Dr. Genta nih, viewers kita pengen tahu. Makanan kayak timun gitu suka bikin becek, bikin keputihan gimana? Banyak anggapan kan kalau makan timun getahnya tuh bikin banyak keputihan. Getah. Biasanya kalau timun tuh suka ketinggalan juga tuh kalau potong tuh. Tinggal di mulut. Di mana?
jadi ini Pak, asinan. Asinan timun kalau kelamaan dalam toples. Iya, asinan nggak apa, jangankan ikan asin. Kalau ikan asin baru keputihan. Garing. Emang ada nggak? Nggak ada. Hubungannya? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada makanan. Ini makanan kayak ini Masa? yang mengundang kelebihan estrogen. Ya, intinya viewers jangan lupa follow dan subscribe, like dan komen. Nah, ya, akun kita nanti di bawah sini. Ya, semoga apa yang saya berikan tadi bermanfaat dan jangan diambil pusing karena kita dipakar pakai kelakar. Jangan bawa perasaan. Jangan Dadah. baper. Bye. Bye. Dokter Genta, Dokter Rengga, kita closing statement. Kasih ini petuah saran-saran motivasi. Ya, viewers, mari kita dengarkan sepatah dua patah kata untuk closing statement. Dokter Genta. Nah, jadi viewers, intinya keputihan adalah suatu penyakit yang biasanya disebabkan oleh bakteri dan jamur. Nah, itu berhubungan dengan kelembapan daerah misisvi Anda. Jadi Anda harus sering-sering, bukan Anda harus membersihkan daerah tersebut agar Anda tidak terserang keputihan. Paham? Oke. Ciao. Bye bye. Tunggu ada sponsor dari belum banyak orang Indonesia yang tahu cara sederhana ini bisa hilangkan kantung mata. Toko kecantikan.shop. Itu salah satu sponsor kita ya. Sponsor kita .shop ya. Satu Nanti link pembeliannya kita kasih di deskripsi. Ya, pokoknya di deskripsi silakan. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama podcast kita selanjutnya bisa request mau temanya apa? Temanya apa? Di kolom komentar. Ya, di kolom komentar. Jangan lupa juga like and subscribe. Mungkin di sini aja kita. Di sini kita Oke. sampai sini dulu. Oke. Penting jangan bosan nonton kami ya. Ya. Oke, bye. Kembali lagi kita nanti di channel Ombok, obrolan malam bersama Objin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.